Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sahabat 777. Belajar Sekolah Sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kami berharap pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar Sekolah Sahabat 777 setiap malamnya. Bila pemirsa memiliki kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik dengan kata kunci pencarian Sekolah Sahabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan video kami setiap harinya. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-12, tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember, dengan judul Ada Tertulis. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami datang kepada Tuhan, dan kami akan belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar pelajaran ini menuntun hidup kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Berkati semua pemirsa, rancangan yang terbaik Tuhan berikan di tengah hidup mereka. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami, dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kutipan Sekolah Sahabat kita hari Minggu diawali dengan Matius 4 ayat 1-11. Bagaimana Yesus memberikan respon kepada pencobaan setan di padang belantara, dan sehubungan dengan respons ini, apa pelajaran penting di sini bagi kita? Yesus tidak berargumen dengan setan. Tidak juga dia berdebat dengannya. Dia mengutip secara sederhana kitab suci, karena sebagai firman Allah, kitab suci itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12. Dan di dalam setiap kasus, firman yang dikutipnya itu berasal dari kitab Ulangan. Betapa menariknya bahwa Yesus di padang gurun memiliki untuk mengutip ayat-ayat yang diberikan kepada bangsa Israel di padang gurun juga. Pada pencobaan pertama, Yesus merujuk kepada Ulangan 8 ayat 5. Musa sudah menceritakan kepada bangsa Israel kuno bagaimana Tuhan sudah menyediakan kebutuhan bagi mereka selama bertahun-tahun di padang gurun. Hal ini termasuk memberikan manna, dan ini semua adalah bagian dari sebuah proses pemurnian. Karena Tuhan sedang berusaha untuk mengajarkan kepada mereka pelajaran-pelajaran rohani. Dan di antara pelajaran-pelajaran itu, dia mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sudah memberikan kepada Anda makanan badani, tetapi dia juga memberikan kepada Anda makanan rohani. Dan juga perlu kita ketahui bahwa Anda tidak bisa hanya mengambil makanan yang pertama tanpa makanan yang kedua. Jadi ada strukturnya. Juga perlu kita ketahui bahwa Yesus menggunakan gambaran dari roti sebagai sebuah transisi ke kitab Ulangan, dan untuk menegur setan dan juga keraguan yang setan coba tanamkan ke dalam pikiran Yesus. Dalam pencobaan yang kedua, Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 16, di mana dalam ayat ini Musa sedang menunjukkan kembali kepada umat Israel tentang peristiwa pemberontakan di Masa. Kita boleh lihat Keluaran 17 ayat 1-7 dengan mengatakan, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu sebagaimana engkau mencobai dia di Masa. Kita lihat, kata mencobai bisa berarti mencoba, atau sinonimnya menguji. Tuhan telah menunjukkan kepada mereka berulang-ulang kuasa dan kemauannya. Untuk apa? Untuk memberikan persediaan yang diperlukan bagi mereka. Namun, ketika datang masalah, mereka berteriak, apakah Tuhan berada di antara kita atau tidak? Keluaran 17 ayat 7.
Dan dari cerita inilah Yesus mengambil firman Allah untuk menegur iblis. Saudaraku, dalam pencobaan yang ketiga, kali ini iblis mencoba untuk membuat Yesus bersujud dan menyembahnya. Sungguh satu pernyataan yang terbuka dan menyolok, yang menyatakan siapa dia dan apa yang dia sangat inginkan. Gantinya berdebat. Yesus menegur iblis dan sekali lagi merujuk kembali kepada firman Allah, yaitu kitab Ulangan. Pencobaan pertama, kedua, Yesus merujuk kepada kitab Ulangan. Demikian juga pencobaan ketiga, apa dikatakan? Di mana peristiwa yang diambil adalah ketika Tuhan sedang mengamarkan umat-umatnya tentang apa yang akan terjadi jika mereka jatuh dan menyembah allah-allah lain. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Ulangan 6 ayat 13. Yang berarti hanya Dia dan Dia saja. Bagaimana kita bisa belajar di dalam kehidupan kita? Kuasa yang lebih dari membaca firman Allah, supaya kita lebih semakin penuh merefleksikan karakter Yesus dan sama seperti Dia menolak pencobaan setan. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, kiranya melalui pelajaran ini maka kita dapat merenungkan bagaimana pentingnya peraturan yang telah dibuat oleh Yesus melalui kitab Ulangan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kiranya pelajaran ini akan dapat kami renungkan dan menuntun hidup kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Banyak pelanggaran dosa yang kami lakukan, Tuhan ampunkan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di jam yang sama dan channel yang sama. Pastikan kita tetap mengikuti Bakti Channel dan dalam program Sekolah Sabat 777. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.